Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, sekarang saatnya kita melakukan segmen Daily Update karena ada banyak banget berita-berita terbaru di balik layar pembuatan film-film superhero khususnya. Sekarang langsung saja kita ke layar di sini. Kalau kalian perhatikan satu minggu belakangan di Twitter cukup heboh. Ini terkait dengan project chapter 1 dari James Gunn yaitu God and Monster. Mereka akhirnya mengumumkan siapa Superman dan juga Lois Lane versi James Gunn. Karena film The Flash kan udah hampir turun layar gitu. Meskipun memang nominal dari penjualannya kurang begitu memuaskan, tapi dari segi pengaturan ataupun setup universe dari James Gunn itu udah cukup banget untuk mereka bisa mengubah para aktor-aktor dari DC ngeriset dari awal lagi. Jadi gue baca dari kasus dari yang kita lihat di multiverse ala The Flash, dimana di sini kita bisa membayangkan bahwa ada beberapa timeline utama. Timeline ini akan kembali ke masa awal lagi, karena kalau kita lihat kan konsep multiverse dari DC kan sebenarnya bukan bercabang tapi justru bergaris sejajar, dan kalau ada beberapa oknum yang macam-macam dengan multiverse dalam hal ini The Flash, maka akan membuatnya kayak spaghetti universe, kayak bertabrakan gitu. Dan akan ada timeline baru, timeline alternatif yang which is itu terjadi dengan Barry Allen sekarang. Dia ini nggak tahu sekarang Bruce Wayne yang beda gitu. Nah sekarang di dunia beberapa timeline tertentu akan terjadi pengubahan masa lalu dari Superman dan juga Lois Lane khususnya. Dan inilah kesempatan dari James Gunn untuk kayaknya mengambil kesempatan untuk meriset ulang DCU ada di garis timeline yang tertentu gitu ya. Entah itu nanti akan dijadikan timeline alternatif yang pada akhirnya kembali ke Superman Henry Cavill, atau justru meneruskan legacy dari Superman yang baru ini. So sekarang mari kita kembali ke Twitter. Di sini James Gunn mengkonfirmasi secara langsung bahwa Superman versi dirinya akan diperankan oleh David Corenswet. Dan yap, kita tahu banget bahwa David Corenswet ini adalah banyak sekali fans yang memberikan harapan besar buat dia yang akan memerankan Superman. Ada fan cast, ada fan art di mana-mana yang wajahnya adalah David Corenswet ini. Ternyata James Gunn ini yang sangat aktif di dunia sosial media itu ngeliat, dan akhirnya dia memilih David Corenswet sebagai Superman-nya. Sekarang kita kepoin dulu gimana penggambaran dari David Corenswet ini kalau di Instagram. Kalau gue lihat dari bentukan rahang dan juga wajahnya, ini sih Superman Henry Cavill muda banget gitu ya. Kayak patokan si James Gunn tuh benar-benar yang dewasa itu tetap Superman Henry Cavill, tapi untuk saat ini mereka pengen mengeksplor kisah Superman dari remaja lagi, dari awal-awal dia mendapatkan kekuatan mulai-mulai ingin bekerja di Daily Planet gitu ya. Jadi benar di sini James Gunn masih menghormati Superman Henry Cavill. Kelihatan banget dari wajahnya yang dipilih, karena kalau kalian perlu ketahui, bukan cuma David Corenswet yang menjadi beberapa figur-figur yang udah screen test untuk memerankan Superman di DC versi James Gunn. Salah satunya di sini ada Nicholas Hoult, ada Tom Britney, dan yang terakhir ada David Corenswet. Memang kalau Nicholas Hoult kan kita tahu dia udah banyak sekali memerankan film-film dan terkenal, bahkan dia udah join di X-Men gitu ya. Tadinya Nicholas Hoult ini yang salah satu kandidat yang menurut gue yang agak lumayan gitu, tapi memang nggak bisa mengalahkan gimana visual dari David Corenswet ini. Dan ternyata James Gunn tepat banget milih. Sejauh ini kalau gue lihat, gue udah scroll 3 hari belakangan, apakah ada yang menolak keras David Corenswet ini sebagai Superman dari DC? Jarang banget. 90% orang setuju kalau David Corenswet ini sebagai Superman, setahu gue gitu. Kalau kalian mungkin ada komunitas yang menolak itu, kalau khususnya mungkin kalian komunitas DC tertentu yang punya kandidat menarik lainnya, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Tapi yang sejauh ini gue tahu jarang banget yang membantah. Kebanyakan memang setuju kalau memang dia akhirnya menjadi penerus dari Superman. Kita tahu sendiri bahwa karakter Superman masih salah satu atau satu-satunya karakter komik terkuat hingga saat ini. Kayak role model dari dunia superhero itu adalah Superman, akui saja gitu ya. Entah itu sekarang mungkin Eternals, Marvel, DC, ada karakter superhero lain yang lebih terkenal, legacy dari visual superhero dari Superman nggak bisa terkalahkan dengan superhero lainnya. Jadi
pemilihan cast dan juga cerita dari Superman itu pun sifatnya sakral, baik dari fans DC ataupun dari orang-orang di balik layar kayak sutradara dan sebagainya. Itu nggak bisa asal pilih aktor. Sejauh ini bisa kalian perhatikan sendiri bagaimana bentuk rahang dari Superman, bentuk wajahnya, bentuk alien yang datang ke bumi, itu semuanya identik. Kita mulai aja dari Kirk Allen, ini dari Superman 1950-an, kemudian ada Jules Reeve di 1952 gitu ya, ada Christopher Reeve itu dari 1978 sampai 1987, kemudian ada John James Newton itu di Superboy tahun 1988, ada Gerald Christopher, ada Dean Cain, ada Tom Welling yang ada di Smallville, kemudian ada Brandon Routh yang ada di Superman Return 2006, kemudian ada Henry Cavill yang Superman kita sekarang gitu ya. Dan di versi seriesnya itu ada Taylor Hoechlin yang memerankan Superman di Supergirl, Superman and Lois yang baru aja mengakhiri season ketiganya dengan final yang luar biasa. Itu kalau bisa nonton series dari Superman and Lois. Kemudian ada Nicolas Cage, akhirnya resmi dia jadi Superman meskipun cuma jadi fanservice doang, tapi setidaknya memang akhirnya dia menjadi Superman di layar lebar meskipun cuma beberapa detik doang gitu ya. Dan sekarang akhirnya ada David Corenswet. Semuanya punya rahang dan juga bentuk wajah yang kurang lebih mirip ya, kecuali Nicolas Cage ya. Nicolas Cage agak berbeda lah, tapi ini kan makanya dia nggak jadi pada waktu sebelumnya di Superman, mungkin kurang ini ya, entah itu masalah di balik layar, tapi memang bentuk wajahnya agak sedikit berbeda gitu, unik gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu semuanya punya wajah yang sama, apalagi David Corenswet yang akan memerankan Superman di Superman Legacy itu 19-12 banget sama Henry Cavill. Dan kita lihat di sini ada di Instagramnya, udah ini cocok untuk menjadi Superman versi muda. Tapi kalau balik lagi, kalau dia untuk siapa Superman favorit kalian, favorit gue gitu khususnya, ya tetap Superman Henry Cavill, nggak tergantikan gitu ya. Tapi kan di sini James Gunn belum mengatakan bahwa Henry Cavill sepenuhnya 100% keluar dari DC, enggak. Tapi Henry Cavill tetap menjadi Superman versi dewasa. Ini versi mudanya aja. Gue taunya David Corenswet ini acting di The Politician, itu di Netflix kalau nggak salah, karya dari Ryan Murphy. Dia di sini juga salah satu aktor yang keren banget di sana. Jadi memang pada intinya David Corenswet ini kayak dream come true. Cita-citanya memang pengen banget jadi Superman. Bahkan dia ada beberapa wawancara kalau salah zaman-zaman dulu tahun-tahun 2019 dia sempat mengatakan kalau dia tuh pengen banget jadi Superman dan dia tuh udah paham banget dengan komik dan juga watak dari Superman. Jadi James Gunn memilih orang yang sangat tepat dari beberapa pilihan-pilihan itu. Kalau nanti pun ada perombakan kayaknya agak sulit ya, karena sekarang di sini inilah Superman kita di era sekarang, yaitu David Corenswet guys. Selain mengumumkan cast dari Superman, ternyata James Gunn juga mengumumkan cast dari pacar dari Superman, tentu saja Lois Lane, sang reporter nomor 1 di Daily Planet gitu ya. Dan yap, Lois Lane versi James Gunn akan diperankan oleh aktris Rachel Brosnahan. Rachel Brosnahan ini setahu gue dia memainkan karakter Mrs. Maisel yang ada di series The Marvelous Mrs. Maisel, dimana di sini Rachel Brosnahan keren banget aktingnya. Dan kalau gue lihat ya perbandingannya, ada kemajuan Lois Lane yang versi Justice League Zack Snyder dengan Rachel ini. Menurut gue yang Rachel ini lebih menantang gitu ya. Untuk lebih jelasnya mari kita kepoin dulu di Instagramnya. Nah ini dia udah ngumumin juga ya di Instagramnya di sini bahwa dia resmi sebagai Lois Lane, dan gue cukup setuju. Kalau kita lihat dari aura-aura aktingnya tuh kayak Agnes lah versi WandaVision ya. Ini memang aktingnya energik banget, dan gue yakin bahwa James Gunn memilih Rachel ini karena aktingnya di series dari Mrs. Maisel ini guys. Sejauh ini gue juga nggak ada masalah dengan pemilihan cast dari Lois Lane, karena lagi-lagi sama kasusnya seperti David Corenswet. Di sini ada beberapa kandidat juga yang dipilih untuk melakukan screen test untuk Lois Lane. Salah satunya ada Emma Mackey. Kemudian selanjutnya ada aktris Phoebe Dynevor, di mana Phoebe ini juga lumayan cocok untuk jadi Lois Lane, tapi lagi-lagi kalau lawannya adalah Rachel Brosnahan, udah ini adalah kandidat utama yang paling cocok menurut gue. Dan yap, sejauh ini entah kenapa gue nggak ada yang mengkritik pemilihan dari James Gunn ini, dan menurut gue cocok banget kalau mereka mau memulai dari awal lagi DC Universe ini guys. Dan gue sangat setuju dengan Lois Lane versi ini. Gue ngebayangin bahwa dia ini akan energik,
Sejauh ini gue sangat optimis, gue percayakan dengan James Gunn. Bagaimana pendapat kalian dengan pemilihan cast ini? Apakah kalian setuju atau kalian punya kandidat lain atau kalian menyayangkan? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita cuman bawain 2 berita menarik saja. Sekarang mari kita lanjut saja ke update yang kedua. Ini datang dari perkembangan dari film kedua dari Spider-Man versi Miles Morales. Yap, kali ini kita akan bawakan berita dari Beyond the Spider-Verse yang memang di jadwalnya itu akan rilis di 29 Maret 2024. Tiba-tiba dapat kabar bahwa dia akan mundur di 10 Juli 2026. Itu sekitar 24, 25, 26 dan itu pun 3 tahun kemundurannya. Dan sejauh ini banyak sekali fans yang menyayangkan itu karena mereka pengen ngelihat kisah dari Miles Morales selanjutnya setelah dikejar oleh Spider Society. Tapi memang sayangnya memang setelah kesuksesan dari Spider-Man Across the Spider-Verse, ada desas-desus kalau seratusan animator dari project Spider-Man Miles Morales ini minggat atau keluar sama kayak harusnya Marvel dulu. Masalahnya pun kayak gitu juga. Nah, terlalu banyak pressure, target yang terlalu dekat, mepet, dan juga perubahan di menit-menit akhir perilisan itu yang membuat para animator ini jadi kayak nggak mungkin ini akan terkejar dalam waktu 2024. Kalau teman-teman mengira bahwa Spider-Man Beyond the Spider-Verse ini dibuatnya berbarengan dengan Across the Spider-Verse, kalian salah besar karena setelah Spider-Man Across the Spider-Verse mereka akan mulai dari awal lagi untuk membuat Beyond the Spider-Verse karena pembuatan animasi dari Spider-Man Across the Spider-Verse itu makan waktu sekitar 4 tahun. Jadi kan keuntungan mereka tuh ada pandemik juga, jadi mereka bisa fokus mengerjakan film Across the Spider-Verse. Tapi untuk Beyond the Spider-Verse dengan target cuman nggak sampai 1 tahun itu benar-benar sangat mendesak dan para ratusan animator ini nyerah gitu ya. Jadi mereka mengundurkan diri. Akhirnya dari Twitter sempat gue lihat bahwa ada beberapa surat terbuka bahwa mereka mengatakan bahwa Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan diundur untuk meningkatkan kualitas. Padahal kita tahu sendiri bahwa ini sebenarnya adalah masalah di belakang layar terkait dengan service dan juga waktu yang diberikan kepada para animator kurang banget gitu ya. Kita bukan sekali ini aja ngelihat isu-isu kayak gini ya. Di Marvel pun akhirnya kan karena keluarnya beberapa orang-orang yang sangat diandalkan di bidang CGI, VFX dan sebagainya, akhirnya membuat kualitas Marvel di fase 4 kemarin kan agak jatuh gitu ya. Kayak She-Hulk dan banyak lagi yang lainnya agak underperform gitu ya, kayak agak di nerf gitu bagaimana kualitas CGI dan juga efek-efek yang hadir di project-project Marvel akibat ya mereka terlalu nge-pressure orang-orang di belakangnya. Dan sekarang kita buktinya bahwa di Marvel sendiri banyak banget mengundurkan film-film mereka karena mereka ingin meningkatkan kualitas itu lagi, pengen belajar dari kesalahan, memberikan waktu lebih banyak lagi untuk orang-orang di belakang juga ya kan kayak gitu. Nah, sekarang ternyata terjadi lagi dengan afiliasi dari Marvel, yaitu tentunya di Sony Spider-Man Universe. Jadi ya karena film yang berhasil nggak bisa dibuat cuman sehari semalam gitu, butuh beberapa tahun gitu ya. Jadi itulah yang terjadi dengan Beyond the Spider-Verse. Semoga kalian ngerti gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mendukung keputusan dari Sony dan juga pihak-pihak tertentu. Karena kalau pengen film yang bagus ya kalian harus menunggu lama. Kalau pengen langsung itu namanya kejar tayang strippingan gitu, nonton di versi sinetron TV-TV Indonesia aja gitu ya. Dan kita berikan kesempatan karena 2026 nggak akan lama lagi, karena masih banyak lagi film-film lain yang mungkin kita bakal tonton. Salah satunya kayak Superman Legacy yang akan hadir di tahun 2025. Kita tunggu saja guys. Oke guys, untuk sejauh ini hanya 2 update itulah yang bisa kita bahas. Next kita akan bahas berita-berita menarik dan hot lainnya. Salah satunya bahwa ini terkait dengan Fantastic Four yang kabarnya cast-nya kayak Adam Driver dan teman-temannya itu kayaknya kabarnya nggak jadi nih nge-cast dari Fantastic Four, dan nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke guys, thank you teman-teman sudah menyaksikan daily update kita kali ini. Nantikan terus konten-konten dari daily update kita yang akan menguak berita seputar di belakang layar pembuatan film-film dari superhero kesayangan kalian. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.